Said, Yaman, Ahmad. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita buka pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Baik. Hari ini Allah kasih kita kesempatan nikmat sehat, nikmat umur, dan terutama lagi nikmat iman dan Islam. Hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan kita belajar di sekolah. Sebelum kita memasuki materi, mari rilekskan pikiran kita, perasaan kita supaya senang ketika mau belajar. Mari tepuk satu. Tepuk 1, 2, 3, 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Dosa besar perilaku liwat. Perilaku liwat. Tujuan yang ingin kita capai, pembelajaran ini selesai, tujuan yang ingin kita capai yang pertama itu adalah setelah anak-anakku semua mengamati, menanya atau melihat video, anak-anakku bisa menjelaskan apa yang maksud atau pengertian dari liwat. Anak-anakku bisa menjelaskan apa yang pengertian liwat. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi atau menganalisis, menemukan dalil dalam Al-Quran tentang larangan perilaku liwat. Tujuan ketiga adalah anak-anakku bisa menyimpulkan apa dampak negatif dari perilaku liwat. Kemudian tujuan yang keempat, anak-anakku bisa menunjukkan contoh-contoh sikap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari menghindari perilaku liwat. Baiklah, anakku, apakah anak-anakku sekalian dalam kehidupan sehari-hari sering melihat ada seorang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan? Sering ya? Atau sebaliknya, ada perempuan yang seperti laki-laki? Ada. Bagaimana pendapat anak-anak? Ya bagus. Baik. Dosa. Terus bagaimana anak-anakku? Apakah anak-anakku tertarik untuk mengetahui tentang apa itu liwat? Sangat. Oke, mari kita sama-sama dengarkan, lihatkan video dan materinya. Materinya adalah tentang liwat. Suatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut dan sambil menyampaikan seru-seru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menolaknya.
mengaku membuat hasil karyanya, hasil pekerjaannya di dalam kertas karton, kemudian dipaparkan lewat kelompoknya, didiskusikan lewat kelompoknya, hasilnya itu kemudian ditempelkan di kertas karton, kemudian dikonsentrasikan secara kelompok. Nanti kelompok lain akan bertanya. Setelah itu ada kelompok lain yang datang berbelanja. Market itu sistemnya seperti pasar ya, seperti pasar. Jadi ada kelompok lain yang datang di kelompok satu misalnya untuk bertanya tentang materi apa yang dia bahas. Istilahnya pergi berbelanja. Misalnya kelompok 2 berbelanja ke kelompok 1, yang dia beli adalah materi apa yang dibahas kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sama juga berpindah ke kelompok 1 untuk membeli materi apa yang dibahas kelompok 3 misalnya. Kita paham? Selanjutnya pembagian kelompok. Silakan menghitung angka 1 sampai 5. Silakan mulai dari ibu dulu. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 1. 2, 3, 4, 5. Oke. Dari berdasarkan pembagian kelompok 1 tadi, silakan berkumpul kelompok 1 yang sesama angka 1, kelompok 2 sesama angka 2, dan 3 seterusnya. Masalah yang didiskusikan adalah tentang definisi apa itu LGBT. Yang kelompok 1, materi yang dibahas adalah pengertian LGBT. Kelompok 2 membahas tentang dalil larangan LGBT. Cari dalil Al-Quran, identifikasi dalil Al-Quran, dan temukan apa dalil yang melarang tentang perilaku LGBT. Kemudian kelompok 3 membahas tentang dampak negatif dari perilaku LGBT. Apa dampak negatifnya? Kemudian kelompok 4 mencari atau menemukan contoh sikap perilaku dalam sehari-hari untuk menghindari perilaku LGBT. Jadi anak-anak sekalian silakan bekerja. hasil diskusi kami tentang pengaruh pergaulan LGBT dan liwat. Tentang dibahas dalam materi ini.
yang dirasakan melalui pekerjaan batuk, selain itu juga dapat menyebabkan penyakit baik infeksi alami dan maupun penyakit tertentu lainnya tekanan sosial dan adalah penyebaran penyimpangan penggunaan pelecehan seksual dan kekerasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menunjukkan perilaku tentang menghindari liwat dan LGBT. Materi ini mengajarkan tentang liwat yang merujuk pada perilaku homoseksual atau sodomi. Liwat berasal dari kata lut yang tidak termasuk dalam kata asli bahasa Arab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Liwat juga dikenal sebagai homoseksuality atau sodomi dalam bahasa Inggris dan dapat diterjemahkan sebagai homoseksual dalam bahasa Indonesia. Menghindari liwat dan LGBT adalah contohnya salah satu contohnya menghindari pergaulan bebas, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hawa nafsu dan lain-lain. Menyampaikan apa itu liwat. Yang bisa? Ya. Apa itu liwat? Ada yang bisa? Ya, jadi liwat itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat keji, yang perbuatan ini dilukiskan atau digambarkan di kisah Nabi Lut, yaitu ketika seorang laki-laki ketika ingin menyalurkan nafsunya itu mereka mendatangi sesama jenis mereka atau kepada sesama laki-laki. Itulah yang dimaksud dengan liwat atau hubungan seksual sesama jenis, ya, sesama laki-laki. Kemudian dampak negatif dari liwat ini kita bisa ambil ketika dampak negatif ini bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak muncul penyakit, ya, sama penyakit AIDS, ya, atau penyakit kelamin, ya, penyakit kelamin. Kemudian dengan pergaulan sesama jenis itu tidak akan mungkin melahirkan keturunan. Dan kemudian itu sangat mengotori fitrah manusia. Allah menciptakan kita dengan fitrah kita untuk saling untuk saling mengenal sesama antara berbangsa-bangsa, dan itu tujuannya adalah untuk saling mengenal. Jadi Allah menciptakan, ada yang sebagian berpendapat bahwa tidak keren kalau bergaulnya tidak bebas. Itu dalam agama kita itu sangat tidak. Jadi dari pemaparan materi tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa dampak negatif dari pergaulan liwat ini? Ada yang bisa? Iya, merusak fitrah manusia. Kemudian ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi yang lain selain merusak fitrah manusia, apa lagi? Bawahnya penyakit kelamin. Iya, bisa menimbulkan penyakit kelamin. Ada lagi yang lainnya? Merusak fitrah manusia. Kemudian yang kedua bisa
bisa menimbulkan banyak penyakit kelamin. Terus semua tadi kita sudah menyimpulkan bersama tentang apa itu liwat, kemudian apa dalil-dalil Al-Qur'annya, apa dampak negatif dari liwat, lalu kemudian contoh sikap menghindari perilaku liwat. Mari kita rilekskan kembali pikiran dan hati kita setelah belajar. Iya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Dua kali tepuk 5. Ya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.